تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين أنصاري الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Sadaqallahul Adzim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah. Tolong diisi dulu space yang masih ada di depan saya. Sadar diri yang di belakang. Yuk. Mbak, depan sih. Tuh depan kosong, Mbak. Ini kosong. Baik, hari ini kita akan bicara tentang pembuktian. Itu masih ada kosong, yang belakang nggak ada yang gerak. Nah, yang tengah-tengah ini nggak ada yang gerak. Baik, kita akan masuk ke sesi-sesi yang paling penting menurut saya dalam dunia hukum acara, yaitu edisi pembuktian. Karena apapun yang kita susun itu, tapi dalam pembuktian dia tidaklah baik, maka sia-sia belaka. Maka putusannya mengatakan ya tidak terbukti. Dia mendalilkan sesuatu dalam gugatan, dia mengatakan begini begitu dalam jawaban, dalam gugatan rekonvensi, dalam jawaban rekonvensi, tapi ternyata tidak terbukti apa-apa. Maka itu dianggap ya bukan ada apa-apa. Oh, dia mau mengatakan saya ingin menceraikan istri saya. Ternyata tidak terbukti bahwa kedua orang itu adalah suami istri. Makanya tidak akan terjadi perceraian. Kenapa? Suami istri pun bukan. Bagaimana mungkin saudara menuntut dia akan menemanimu sehidup semati kalau saudara tidak ada bukti kalau dia pernah berjanji begitu? Udah Pak, saya tulis Pak dalam status saya gitu. Ya hati-hati, jejak digital itu bisa jadi salah satu bukti. Baik. Sepintas saya baca sudah jawaban UTS saudara, mayoritasnya nilainya jelek. Dan saya itu gajinya tidak berubah apakah satu kelas ini lulus semua atau tidak. Jadi saya tidak punya beban. Dan bagi yang pernah ngambil kelas saya biasa ngasih nilai A, B, C, D, dan E. Selalu ada, hampir tidak pernah. Seingat saya cuma ada hitungan jari sebelah sisi aja. Saya pernah di kelas itu tidak ada yang dapat D dan E. Nah, jadi ya saya itu tidak jadi beban. Saudara mau dapat nilai jelek gimana pun santai saja. Ya, jadi apa gimana Pak? Berarti ya dari tugas-tugas yang diberikan dan dari UAS kesempatan saudara terakhir saat itu. Tapi kalau masih jelek juga,
Ya sudahlah kan gitu, sampai ketemu tahun depan. Nah, atau di SP, ada nggak SP-nya? Nggak tahu lah ya. SP itu yang menentukan saudara. Kalau ada yang banyak yang daftar ya maka akan ada SP. Baik, kita akan luruskan. Dan materi setelah UTS itu cukup berat menurut saya. Saya nggak tahu kok pembagiannya materinya ya, karena memang urutannya banyak. Dan materi yang lebih berat itu materi setelah UTS. Dan waktu kita ada waktu sebulan lebih dikit saja. Ya mudah-mudahan materinya tersampaikan semua. Yang pasti di OPL-nya itu sudah ada pembahasan selesai dan semua ada video penjelasannya. Maka bagi yang ingin dapat gambaran utuh dulu, silakan selesaikan OPL-nya dan dapatkan gambaran utuh itu. Tapi kalau saudara tidak mau dan tidak ada apa-apa, ya sudahlah. Kalau tidak mau belajar dan tidak serius, ya tidak apa-apa juga. Saya tidak punya beban untuk meluluskan saudara. Kalau guru di sekolah itu punya beban, harus meluluskan siswanya. Kalau dosen itu enak, jadi dosen itu tidak punya beban. Kalian lulus apa? Enggak. Baik, di bagian pembuktian ini kita akan memasuki yang pertama adalah apa sih pembuktian itu? Perlu dicatat dengan sangat jelas, ada perbedaan yang nyata antara pembuktian maupun secara keseluruhan dalam hukum acara perdata dengan hukum acara pidana. Saya perlu garis bawahi jelas. Nanti kita juga akan ketemukan dalam alat bukti itu batas demarkasi yang jelas. Sesuatu yang nampak harus clear di antara keduanya. Kenapa? Karena dua ini adalah kasus yang paling banyak, yang saudara harus bisa clearkan itu. Karena dia perwakilan dari kasus publik dan kasus private. Kalau saudara salah melangkah, salah tempatnya, salah pembatasannya, salah dalam mengidentifikasinya, maka salah juga kesudahannya. Pada dasarnya dalam hukum acara perdata, kebenaran yang dicari itu adalah kebenaran formil. Walaupun ya secara substansi juga material itu dicari. Tapi hukum acara perdata akan berhenti pada ranah hukum yang sifatnya formil. Walaupun dia mencari kebenaran pada hukum materialnya, yaitu hukum perdata. Sekali lagi saya garis bawahi, hukum acara perdata lebih berfokus pada sesuatu yang sifatnya formalitas. Selama formalitas itu terpenuhi, maka dia dianggap benar. Sekali lagi, kalau formalitas itu terpenuhi, dia dianggap benar. Coba angkat tangan yang punya SIM A, SIM C, angkat tangan. Ya banyak ternyata yang nggak punya ya. SIM C, ya. Saudara punya SIM C, itu dianggap saudara memenuhi, saudara dianggap tahu ilmu tentang rambu-rambu lalu lintas, aturan perjalanan, dan saudara dianggap bisa mengendarai kendaraan itu dengan baik dan benar. Selama saudara menunjukkan ada SIM C, walaupun bisa jadi saudara itu dapat SIM C-nya nembak. Siapa yang nembak? Ya. Yang nggak lulus ujian itunya tertulisnya. Mau saudara lulus dengan benar ataupun curang, selama saudara dalam hukum acara perdata mampu menunjukkan SIM C, maka saudara bisa mengklaim bahwa diri saudara adalah orang yang layak membawa kendaraan roda 2 itu. Kira-kira begitu. Sedangkan pidana, saya akan sedikit melenceng sedikit. Kalau pidana yang dicari itu kebenaran material. Betulkah? Betul sebenar-benarnya itu betul? Kalau ada surat menunjukkan begitu, apakah betul suratnya begitu? Apakah benar substansinya begitu? Apakah surat itu sah secara
Tuh dicari, dikulik-kulik sampai sesuatu itu ya. Kata Pak Yai Harahap, pembuktian adalah ketentuan yang pada dasarnya dikatakan sebagai alat. Alat untuk apa? Untuk membawa yang berperkara itu ke arah kewenangannya atau tidak. Kata Pak Kabul Kadir, pembuktian secara yuridis adalah menyajikan fakta. Yang disajikan itu fakta. Maka kalau mimpi saudara, itu bukan suatu hal yang sifatnya fakta. Walaupun benar Pak, saya bermimpi itu, tapi itu bukanlah fakta. Suatu hal yang sifatnya, oh Pak, saya pernah dengar begini Pak, begini dan begitu, belum tentu ia adalah fakta. Fakta yang apa? Yang cukup. Karena tidak semua fakta itu bisa cukup menurut hukum. Ada orang melakukan sesuatu, saksinya anak kecil usia 5 tahun, maka secara hukum itu tidak terjadi fakta itu. Kenapa? Karena menurut hukum dia tidak cukup untuk dibuktikan ada fakta tersebut. Maka sekali lagi dalam hukum kita bisa pisahkan antara fakta dan fakta yang cukup menurut hukum. Itu dua hal yang berbeda. Tidak semua yang terjadi dalam hidup kita itu bisa dibuktikan secara hukum. Itu yang perlu digarisbawahi dulu oleh setiap orang hukum. Karena klien itu biasa datang kepada saudara, dia akan cerita bla 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 bla, ya Pak, faktanya itu begini Pak, dia begini. Nah, kita akan kejar buktinya apa? Aduh Pak, waktu itu nggak ada buktinya Pak. Pak, tanah itu Pak dihibahkan kepada saya Pak ketika si orang itu belum meninggal dunia. Ahli warisnya ada kok Pak waktu itu. Berapa orang? 1 orang. Nah 1 orang itu kan yang menggugat saudara. Pak, iya Pak, dia itu lihat dengan mata kepalanya sendiri saat itu bapaknya mengatakan begini. Buktinya apa? Ya nggak ada Pak. Maka fakta itu menurut hukum tidak cukup untuk menunjukkan di hadapan hakim yang memberikan kepastian. Kenapa hakim butuh satu kepastian? Ketika dia mau menghukum sesuatu, harus jelas itu pasti dan nyata terbukti. Selama itu tidak pasti dan tidak nyata terbukti, maka hakim tidak bisa menghukuminya. Saya berani bersumpah Pak, dia begini Pak. Nah, gitu. Banyak ternyata dalam dunia nyata itu begitu. Bukankah kamu dulu yang pernah berjanji kepada aku? Kenapa kau kesakiti aku? Itu hak tabiat manusia ya. Maka karena tabiat manusia itu suka berbohong dan menutupi kesalahan-kesalahannya, maka saya sampaikan, pembuktian itu adalah ruh dari satu perkara. Mau sehebat apapun saudara, kalau bahasa masyarakat tuh, sehebat apapun pengacaranya, kalau buktinya nggak ada, ya nggak akan terjadi. Maka kalau orang yang si pengacara-pengacara yang curang, yang dia lakukan apa? Mengaburkan atau menghilangkan bukti itu. Kamu kan hutang aku kemarin 100, di mana di kantin situ? Gimana cara membuktikannya? Ya, semacam itu. Saya beri gambaran besar agar saudara menancap betul di dalam jiwa bahwa ini adalah ruh dari apa yang kita sebut sebagai hukum acara perdata. Apa tujuan pembuktian itu? Tujuan pembuktian itu adalah
untuk memberikan kepastian kepada siapa? Yang perlu dibuktikan itu kepada siapa sih? Kepada hakim. Nggak perlu orang lain. Kebanyakan orang dia berdebat untuk mendebat orang lain dan orang lain itu mengakui. Tidak perlu. Di dalam hukum acara perdata yang perlu kita yakinkan itu adalah hakim. Nah, di sini ada yang sifatnya kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, ya tertolak. Maka kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka itu disebut conviction rationing. Untuk mengambil keputusan yang bersifat definitif, pasti dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum. Itu tujuan pembuktian. Maka saudara akan temukan terkadang ada perkara, bukan nggak kayak gitu harusnya Pak. Hakimnya kok sembarangan sih memutusnya gini. Hati-hati. Mulai hari ini orang hukum jangan suka komentar tanpa lihat secara nyatanya. Bisa jadi memang ceritanya begitu. Ya, saudara kalau nonton film-film itu ada ceritanya begitu, tapi tidak cukup bukti kalau dia yang melakukan sesuatu itu, sehingga menurut hakim tidak ada satu bukti yang menunjukkan itu. Pembuktian dalam arti tidak lain merupakan pembuktian histori. Oleh karena itu, hukum itu wajib hukumnya suka sejarah. Aduh Pak, saya pelajaran paling nggak suka sejarah, ya udah pindah aja, mumpung masih semester berapa nih? 4 ya, pindah aja dari jurusan hukum. Kenapa? Orang hukum itu mayoritas ceritanya adalah cerita sejarah. Di pengadilan itu kan semuanya cerita tentang sejarah. Kejadian yang ada mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Saya pernah kejadian yang saya bahas itu adalah kejadian yang 45 tahun yang lalu. Maka orang hukum wajib suka yang namanya history, mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret, dan ternyata itu tidaklah mudah, ya kan? Karena sesuatu itu ternyata secara hukum belum tentu bisa dibuktikan. Pertanyaan berikutnya, apakah semua itu harus dibuktikan? Oke, nanti saya ada 5 materi dan 3 materi lalu ada kuisnya, 2 materi berikutnya ada kuisnya. Apakah semua harus dibuktikan? Ada? Tidak, perlu dibuktikan. Sesuatu yang misalnya diakui oleh tergugat, apakah penggugat mengklaim dia menghutangi tergugat 500 juta, baru dibayar 300 juta, maka kurang 200 juta. Kata tergugat, betul yang mulia, saya punya hutang awalnya 500 juta, itu diakui. Tapi saya sudah mengembalikan 450 juta. Nah, itu bantahan atas satu fakta yang lain. Tapi hutangnya tidak lagi bisa dibuktikan. Tidak perlu dibuktikan, tidak bisa. Tidak perlu lagi dibuktikan. Orang dua-duanya mengakui kalau fakta itu hutangnya ada. Mereka berselisih bukan atas hutangnya, tapi berapa sisa hutang. Hutangnya mereka sepakat, ada hutang piutang sebesar 500 juta itu. Tapi berapa sisanya? Kira-kira begitu. Lalu juga hakim secara ex officio itu berarti dalam jabatannya dianggap mengenal peristiwa yang 2 hal ini. Pertama, yang namanya peristiwa notoir, fakta yang sudah diketahui oleh umum, sesuatu yang sudah jamak diketahui, bukan karena ada berita, bukan ya, sesuatu yang sifatnya, kalau orang belajar agama itu dalam syariat itu ada namanya maklum minad dini bidarurah, sesuatu yang dipahami ya oleh banyak umum. Umumnya orang akan memahami itu. Apa itu? Contohnya matahari itu terbit di mana? Di barat.
Matahari terbit di barat, betul? Betul, ketika mau kiamat katanya. Tadi sudah ngecek belum matahari terbit di mana? Ya, maksudnya gitu ya, cerita-cerita yang sesuatu yang fakta. Ya tadi matahari terbit di sana. Orang kalau turunan dari turun itu berarti ke bawah, naik itu berarti ke atas. Kan sesuatu hal yang secara logis, fakta-fakta. Kalimantan itu ada di utara Pulau Jawa. Hal-hal begitu itu tidak lagi perlu dibuktikan. Pak, itu tinggal di di Tenggarong, Pak. Tenggarong itu adalah ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara. Tidak perlu dibuktikan bahwa Tenggarong itu adalah ibu kota dari Kutai Kartanegara. Peristiwa yang sifatnya prosesuil, kejadian yang dianggap diketahui oleh hakim, pihak tergugat tidak datang contohnya. Tergugat mengakui gugatannya misalnya. Jadi pihak mengajukan barang buktinya. Misalnya ada kejadian di depan hakim itu sendiri, hakim itu lihat dalam prosesnya, itu tidak perlu dibuktikan. Karena hakimnya sudah lihat langsung. Gampangnya begitu. Lalu misalnya pengetahuan tentang pengalaman. Ini lebih detail lagi, walaupun dia sebenarnya butuh keahlian, tapi karena itu sangat diketahui umum, ya minimal mayoritas banyak orang, kayak gitu. Maka, Pak, kamu kendaraannya berapa? 100 km per jam, Pak. Jadi saya nggak bisa tiba-tiba ngerem, tiba-tiba dia lewat, Pak. Saya nggak bisa ngerem mendadak itu. Tidak bisa berhenti mendadak, saya rem, ternyata dia masih tertabrak. Itu kan sesuatu hal yang memang masih bisa dibuktikan lebih lanjut, tapi pada dasarnya ada hal-hal yang sudah kita ketahui secara umum. Pertanyaan berikutnya, siapa yang harus membuktikan itu? Ada hakim, orang masing-masing klaim, Pak, hutangnya tuh tinggal sisa 200 juta, Pak. Enggak, hakim, sisa hutangnya tuh cuma 50 juta. Siapa yang wajib membuktikan itu? Yang wajib membuktikan itu adalah pihak yang mendalilkan, pihak yang mengatakan ia punya hak, harus membuktikan haknya. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus pula membuktikan peristiwa tersebut. Pak, pernah kami itu bertemu, Pak, melakukan mediasi di satu tempat itu. Nah, perlu dibuktikan. Pak, kami pernah melakukan mediasi di kantor desa, Pak. Nah, buktikan kalau kejadian di kantor desa itu pernah terjadi. Pak, suami saya tuh menjanjikan, sudah mengatakan tanah itu diberikan kepada saya, Pak. Dan suami istri sering terjadi tuh hibah antara pemberian antara suami dan istri hal-hal tertentu, misalnya itu. Jadi siapa yang mengklaim itu yang itu. Pak, hanya mengatakan suami saya, Pak. Saya kamu yang mengklaim bahwa perkataan itu dikatakan suamimu, kamu yang membuktikan. Misalnya, Pak, istri saya begini-begini, ya kan? Bukan orang yang melakukan itu yang wajib membuktikan, tapi adalah orang yang mengklaim sesuatu. Ya. Ketika terjadi ada, Pak, dia memalsukan ijazahnya, maka yang membuktikan itu bukan orang yang dituduh memalsukan ijazah, tapi orang yang mengklaim bahwa ada terjadi satu tindak pidana, misalnya, atau tindak perdata juga, karena ijazah itu kalau digunakan dalam urusan perdata dia jadi perdata misalnya, itu terjadi satu pemalsuan surat tersebut. Ketiga, pihak yang menyebutkan peristiwa untuk membantah, ada bantahannya.
Berarti yang wajib membuktikan itu penggugat. Iya, pada dasarnya itu. Tapi ketika tergugat membantah atau mereka saling bantah membantah, bantahan itu juga wajib dibuktikan. Ini Pak, buktinya dia hanya nyetor 300 juta, masih kurang 200 juta. Majelis Hakim, kami punya bukti bahwa kami sudah menyetor sampai 450 juta. Jadi diadu, ada buktinya. Ya, saling menghadapkan kehadapan hakim bukti beserta bantahannya. Dalam BW, apa BW itu? Dan WVK? Oke, KUH Perdata dan KUH Dagang. Pada misalnya dalam keadaan overmah atau postmayer, yang membuktikan itu orang yang punya hutang. Oh, memang ada kejadian postmayer itu. Perbuatan melawan hukum. Tuh, dalam hal-hal tertentu dibebankan kepada pelakunya. Apa sih yang kamu lakukan itu sebenarnya gitu. Perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Nanti baru dinilai itu perbuatan melawan hukum atau bukan. Dalam sewa menyewa dan bunga yang harus dibayar, beban pembuktian ada pada debitur yang sudah membayar cicilan. Pada perkara bezit, nah itu apa namanya, penguasaan itu, pembuktiannya pada ekhenar atau owner. Nanti ada perkara tentang pengangkutan dan sebagainya. Nanti ada perkara-perkara tentu, contoh di hadapan ini adalah yang dia mengecualikan tertentu. Ini pengecualiannya. Ini saya berikan contoh itu saja. Oke, saya akan sangat singkat-singkat saja karena ini sudah saudara pelajari di open learning. Kalau yang bukan, yang enggak ya nasib lah. Ada pertanyaan sebelum kita masuk? Lalu alat buktinya apa, Pak? Tidak ada. Oke, dalam alat bukti, Pak, lalu bagaimana pembuktiannya? Pakai alat bukti apa? Dalam hukum acara perdata ada sedikit perbedaan. Entah perbedaannya sifatnya istilah yang digunakan maupun urutan. Ini juga menunjukkan mana yang lebih prioritas dalam hukum acara pidana, dalam hukum acara perdata. Tadi saya sampaikan kalau hukum acara perdata dia fokusnya kebenaran material, sedangkan dalam hukum acara perdata dia fokus pada kebenaran yang sifatnya formil. Itu nampak pada urutan alat buktinya. Namanya berbeda tapi sebenarnya merujuk pada satu benda yang sama bernama bukti tulisan dan bukti surat. Dalam pidana yang diutamakan itu keterangan orang-orang loh. Baru yang sifatnya keterangan yang sifatnya tertulis yang didapatkan dari surat. Sedangkan dalam perdata yang penting itu tulisan dulu, bukan saksi. Nah, gitu. Ini ada sedikit mirip persangkaan dan petunjuk, mirip saja ya, tidak terlalu sama. Nanti kita jelaskan bedanya. Nah, di sini bedanya tidak ada keterangan terdakwa, tapi ada yang namanya sumpah. Nanti saya akan juga jelaskan kenapa ada sumpah, Pak. Berarti bersumpah tuh boleh, Pak. Nanti kita perlu lihat sendiri. Saya pernah menjelaskan dalam kelas, Mbak, namanya siapa, Mbak? Cici. Siapa? Cici. Oke, Mbak ini laki-laki apa perempuan? Buktinya apa? Nah, kalau dalam perdata, saudara tunjukkan buktinya adalah, karena yang paling penting itu bukti tulisan.
Mbak, mohon maaf, punya orang tua? Punya? Mohon maaf, masih hidup? Nah, apa bukti bapak saudara itu adalah bapaknya? Kartu keluarga. Dalam perdata cukup ditampilkan bukti kartu perdata itu. Tapi kalau dalam pidana, dalam hal-hal tertentu, belum tentu itu cukup. Kenapa? Karena bisa jadi surat itu adalah sesuatu yang itu juga jadi objek perkaranya. Kenapa? Kakaknya itu bohong. Nama juga negara, misalnya ada negara namanya Konoha, misalnya di negara itu korupsi itu hal yang biasa, malah orang nggak korupsi itu malah yang biasa. Orang terlambat masuk kelas itu biasa, yang rajin itu malah jarang, ya kan? Itu di Konoha, di sini enggak, ya kan? Nontek itu di Konoha biasa katanya. Ujian nilai jelek tapi berharap nilainya bagus itu di Konoha. Kalau jawabannya jelek dapat C, sudah terima. Syukur itu malah. C itu kan artinya lulus. Di Konoha itu alisnya tipis ditebelin, disulam, di apa-apa. Itu di Konoha. Lebih suka dengan sesuatu yang topeng dibanding aslinya. Itu di Konoha, nggak di sini ya. Di sini nampak di hadapan saudara ini bahwa yang namanya alat bukti perdata itu ada bukti tulisan, baru saksi, lalu persangkaan, pengakuan, yang terakhir sumpah. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa minimal pembuktiannya? Sama seperti di pidana, dia minimal 2 alat bukti. Pada hukum perkara perdata ada juga batas minimalnya alat bukti. Dan nilainya itu berbeda. Pak, saya bawa surat, Pak. Iya, surat. Surat itu bisa dikategorikan akta otentik, bisa dikategorikan akta di bawah tangan. Orang hukum ini perlu banyak menjelaskan kepada orang di luar hukum terhadap akta di bawah tangan. Karena di masyarakat itu sering jadi masalah adalah ketika mereka sebut ini akta di bawah tangan ya, itu mereka menganggap itu akta ilegal, akta bohongan, akta pura-pura. Padahal dalam hukum perdata tidak selalu begitu. Akta otentik itu berbeda. Dia punya nilai sendiri. Nah, di bawah akta otentik itu statusnya namanya akta di bawah tangan. Ada orang bikin perjanjian tidak di depan notaris, itu namanya akta di bawah tangan. Apakah itu akta ilegal? Tidak. Dia adalah akta yang sah juga berlaku. Contoh. Ada akta otentik, ada akta di bawah tangan. Akta otentik itu dia punya nilai kekuatan. Jadi aktanya diterima di pengadilan, diterima, tapi nilai kekuatan dan batas minimal diakuinya itu, nah itu yang punya hal yang berbeda. Kalau ini dia sempurna dan mengikat, nah ini baru mempunyai kekuatan pembuktian apabila syarat-syaratnya dipenuhi. Ada syarat sahnya perjanjian dipenuhi. Lalu nanti gimana kalau dihadapkan antara akta otentik sama akta ini, mana yang lebih menang dan sebagainya. Contoh, surat tanah, surat kepemilikan tanah, kalau dia sifatnya sertifikat, maka dia diakui sebagai akta otentik dan cukup dengan akta itu sudah membuktikan tanah itu tanah saudara. Sedangkan kalau saudara ada yang punya tanah banyak di sini, tuan tanah punya warisan banyak, dan saya punya tanah, tanahnya itu judulnya adalah
SKPT, surat keterangan penguasaan tanah. Surat itu dikeluarkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan. Pak, akta otentik berarti Pak? Tidak, itu akta di bawah tangan tetap nilainya. Dia bukan otentik. Buktinya apa? Dia tidak akan membuktikan saya pemilik tanah itu kecuali saya menambahkan fakta lain. Contohnya, saya nambahkan bahwa ada saksi yang mengatakan betul itu tanah saya. Sedangkan akta yang sifatnya sertifikat hak milik itu tidak butuh hal yang lain. Itu menunjukkan tanah itu milik saya. Belongs to me. Belong to me. Milik saya. Ada akta juga sifatnya sepihak. Nah, itu nih, levelnya di bawah lagi. Dia bukan antara dua pihak, tapi satu saja, itu level yang di bawah lagi. Oke, saya akan running dengan sangat singkat karena waktunya kita sangat terbatas. Karena kalian kan perlu menjawab soal yang ada 40 soal ya. Saksi. Oke, saksi itu bersifat nilai kekuatannya dia bebas, tapi dia tidak sekuat. Kenapa tadi levelnya diturunkan? Dia beda. Pak, dia kan ada saksi Pak, tapi hakim akan menilai saksiannya. Karena ada batas minimal nih, ada catatan. Unus testis. Apa itu? Satu saksi. Saksi. Berarti minimal dia 2 orang atau 1 orang tapi ada bukti pendukung lainnya. Saksinya 1 tapi dia berkaitan dengan surat tertentu misalnya. Yang dihadirkan adalah saksi batas orang ini. Ternyata namanya ada di surat itu. Iya Pak, saya yang tanda tangan di dalam surat itu. Nah, kira-kira contoh begitu. Dalam hal akta otentik, hakim itu terikat selama akta otentik itu tidak dibantah dan bantahannya kuat. Ya, misalnya bohong Pak, itu bukan sertifikat Pak, palsu misalnya gitu. Selama itu sertifikat itu ada dan diakui dan diterima, maka hakim terikat, tidak boleh membantah yang lain. Kalau tadi si Mbak ini mengaku bapaknya adalah ayah, itu tidak perlu dibantah lagi. Beda sama saksi. Kalau saksi dia mengatakan begini, hakim tidak wajib terikat. Hakim akan memilah-milih ya. Karena kan namanya manusia tuh bersiasat dengan macam-macam. Ya. Seorang hakim itu sadar betul bahwa yang dihadapinya saksi itu adalah manusia yang bisa ngarang cerita. Saudara nanti kalau jadi hakim, amin kalau ada yang jadi hakim. Hakim garis ya bisa main bola. Kalau ada yang jadi hakim, saudara harus menggali latar belakang. Misalnya dia pemabuk Pak, dia orang tidak jelas Pak, itu tentu berbeda dengan tingkat level kesaksian orang yang terukur latar belakangnya baik kan gitu. Orang yang agak nggak bisa baca itu tentu dibedakan sama saksi yang bisa baca. Mohon maaf Pak, saksi yang sudah pikun itu bedakan. Orang baca sama tidak bisa baca itu kan beda. Karena ada contoh ya, saya itu kan orang yang suka husnuzon. Ya, kalau saya ke kantin, terus di bawah tulisan dilarang merokok itu ada mahasiswa ya tulisannya hukum di belakang lalu merokok. Saya husnuzon dia tidak bisa baca. Walaupun sepertinya bohong. Ya.
Maksud saya, hakim akan menilai kalau orang saksinya itu adalah orang yang biasa begitu, biasa melanggar peraturan, itu nilainya tentu beda sama kesaksian orang yang ketika dia dilihat ternyata saksinya itu punya catatan kriminal banyak sekali, tentu kesaksiannya walaupun bisa jadi betul, tapi nilainya akan lemah di depan hakim. Apalagi orang hukum, pelanggar hukum itu lebih buruk lagi. Saudara, ini salah pilih jurusan. Jurusan hukum itu punya resiko. Resikonya wajib jadi orang baik. Kalau anak mesin, ya, teknik mesin melanggar hukum, itu akan beda nilainya sama anak hukum melanggar hukum. Melanggar aturan, jelas-jelas tertulis dilarang merokok, tuh bajunya hukum, merokok dia ngepas. Anak hukum naik motor nggak punya SIM, helm nggak pakai, itu beda sama anak jurusan lain. Jadi yang merasa tidak, aduh Pak saya kan sering ya, ini kan mereka kata-kata saya nggak baik, kamu pilih yang lain saja, nggak usah saya. Suruh keluar kalau ada anak, tuh ada mas-mas ya, ini bisa catatan ya. Kalau kamu nembak cewek hukum, dia bilang aku bukan yang baik buat kamu, itu disuruh pindah saja dari fakultas hukum, karena orang hukum tuh harus jadi anak yang baik. Tuh ya, jadi kalau ada yang nembak terus dia nolak begitu, itu berarti bohong. Agak enak kan dia. Jadi jangan pakai alasan itu. Gak suka bilang aja gak suka, kamu jelek kayak gitu aja gitu lah, jujur aja tuh lah. Susah amat sih. Kamu miskin gitu aja lah, susah amat. Apa namanya? Apa ketimpangan apa? Jangan sosial. Jujur aja gitu lah ya. Aduh anak muda sekarang ya. Nah, saya nggak paham lah begitu. Memang gitu. Jadi anak hukum. Salah satunya ketika jadi saksi. Kamu anak hukum, misalnya ya. Jurusan apa? Jurusan hukum. Udah dipidana, residivis 2 kali narkoba. Itu lebih buruk sekali. Kesaksian maka susah diterima. Itu ya. Jadi hakim tidak terikat 100% sama saksi. Kenapa? Hakim wajib menggali nilai hidup si saksi. Pengakuan. Ia mampu berdiri sendiri, asal apa? Diakui. Tanpa pengingkaran, tanpa alasan, itu bulat bisa jadi. Tapi bisa jadi nanti ada nilainya yang berbeda. Lanjutnya, bukti selanjutnya adalah ini. Ada yang namanya persangkaan. Dalam KUH Perdata, persangkaan adalah berdasar satu ketentuan pasal khusus. Ini persangkaan yang berbasis aturan. Tapi ada persangkaan yang berbasis fakta. Diserahkan kepada hakim, nilainya, sifat kekuatannya bebas. Terakhir ada namanya sumpah. Sumpah yang menentukan atau sumpah sebagai tambahan. Sifat yang menentukan, sumpah yang menentukan itu sifatnya mutlak, bisa berdiri sendiri.
Atau sifat yang sifatnya tambahan. Kenapa terjadi sumpah ini? Karena tadi saya bahas bahwa ternyata tidak semua perkara itu bisa dibuktikan. Dan penggunaan sumpahnya sangat sedikit. Nanti akan banyak dibahas dalam satu proses perceraian. Ada satu proses perceraian yang bisa menggunakan sumpah dan itu diutamakan, yaitu perceraian yang berbasis karena menuduh pasangannya berzina. Pak, saya menuduh pasangannya berzina. Masalahnya, pembuktian berzina itu kalau dalam Islam kan susah, ya. Harus ada 4 laki-laki melihat, mohon maaf, alat kelamin si laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan secara langsung melihatnya, bukan pakai video, bukan pakai CCTV. Adakah bisa buktikan gitu? Susah. Jadi kalau guru saya dulu bercandanya, kalau syariat Islam diterapkan itu, kalau ada orang melihat berzina itu, kalau kamu cuma sendirian, itu kamu jangan melaporkan. Caranya adalah kamu panggil teman, ayo ada tontonan gratis, lihat itu. Kalau lebih 4 orang, baru kamu bisa buktikan bahwa kejadian ini terjadi. Dan kamu harus jangan langsung digerebek, enggak. Kamu saksikan dulu, kamu lihat bahwa kelamin laki-laki itu masuk secara jelas ke itu kenyataannya. Itu tanda sebenarnya kan susah dan mungkin berat kan kita melakukan itu ya. Jadi sebenarnya dalam hukum Islam itu berzina itu berat hukumannya, tapi pembuktiannya ternyata berat juga. Orang kadang hanya melihat sisi hukumannya berat, tapi ini nanti akan kita bahas lebih detail di bagian perceraian yang itu. Masalahnya karena tidak berbukti gimana ya, suaminya bersumpah kalau istri saya berzina. Si istri bersumpah juga kalau saya tidak berzina. Sejak saat itu pernikahannya putus. Nah, itu konsekuensi hukumnya. Saling bersumpah, saling berbantahan. Nanti ada detailnya dalam. Tuh. Saya tidak akan bahas. Yang pasti sumpah itu ada yang sifatnya menentukan kayak tadi itu. Ada yang sifatnya tambahan. Tambahan saja bagi hakim. Baik, ada 20 soal. Yes. Kelihatan duluan ada. Saya cabut dulu. Mana presensinya? Presensinya mana? Ya, hari ini tanggal berapa? 2 kali 16 berapa? Ditambah 7 berapa? Bah. Yang nomor 39 siapa di situ? Ada orangnya? Gak ada, betul. Tanda tangannya ada nggak? Tanda tangannya ada nggak di situ? Kayak 40. Ya, silakan maju. Ambil mic-nya itu, berdiri di tengah sini. Mic-nya diambil. Nyala nggak? Tengah-tengah, Mbak. Soal nomor 1 yang gampang-gampang saja. Agak salah nih. Oke. Apa tujuan dari pembuktian dalam hukum acara perdata? Membuktikan kebenaran secara materi. B? B? Ya. Jawabannya B? Ya. Salah. Yang benar ini formil. Salah. Jadi soalnya salah. Tapi jawabannya juga salah kan itu. Oke, bahwa dalam perdata yang penting itu kebenaran. Oke, sorry.
Ini sudah ada jawabannya nomor 2. Oke, nomor 3. Bentar ya. Nomor 3. Tuh, udah kelihatan dikit tuh. Tidak termasuk alat bukti dalam pasal atas tentang perdata. Petunjuk. Yakin? Yakin enggak? Masih saya beri kesempatan lah daripada banyak salah kan? Boleh lah diganti. Sumpah merubah jadi D. Kita kunci jawabannya. Apa jawabannya? Itulah kata goyah imannya kan, ya kan? Ya kan? Begitulah iman itu ya. Setan membisiki itu memang begitu caranya ya. Jadi ngatain saya setan. Wait, agak susah nih. Oke. Boleh bawa kawan. Bawa kawan apa jawab sendiri? Oke, apa? C, betul nggak? Oke, persangkaan itu ada 2, atas undang-undang ya, atas yang ditetapkan dalam undang-undang, atas atau terhadap fakta, walaupun nilai pembuktiannya nanti berbeda. Silakan tunjuk kawannya. Tunjuk kawannya. Tunjuk kawannya. Ayo, siapa? Ya, maju. Soal nomor 5 silakan dibaca. Sumpah dalam hukum acara perdata dapat dibedakan menjadi A. Yakin? Saya agak bingung, 2 kali pertanyaan tadi tentang sumpah nggak bisa dijawab semua, padahal barusan saja pembahasan sumpah. Sumpah itu ada 2 atau apa? Apa aja? Dia jawab umum dan khusus. Jawabannya adalah sumpah yang menentukan dan sumpah yang sifatnya tambahan. Sumpah menentukan itu dapat dijadikan dasar, sedangkan sumpah tambahan itu sifatnya lemah. Coba lagi, Anda belum beruntung. dalam hukum acara pidana pembuktian harus memenuhi syarat. Pak, ini kan mata kuliah hukum acara perdata, Pak. Kenapa bahasa pidana? Tadi ada saya sampaikan. Bagi yang merhatikan ya bisa jawab. Pak, kurang-kurangnya 2 alat bukti yang sama. Ya, dia sama baik hukum acara perdata maupun pidana. Terima kasih. Silakan tunjuk kawannya. Ayo cepat. Bukan milih calon istri ini, bukan. Jomblo ya Mas? Milih gini aja lama lah ya. Makanya jomblo. Ayo silakan.
Soal nomor 7. Keterangan terdakwa merupakan alat bukti dalam A. KUH Perdata. A. Jawabannya adalah nggak ada terdakwa dalam KUH. Istilah perdata itu adalah antara penggugat dan silakan coba lagi. Lapan. Silakan dibaca. Alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi dalam hukum perdata adalah B. Pak. B. Bukti tulisan. Betul? Betul. Good. Siapa selanjutnya? Alam. Silakan. Tuh. Dibaca dulu. Pengakuan dalam hukum perdata berarti B. Pak. Apa? Apa itu B? Pernyataan salah satu pihak yang mengakui kebenaran dari lawan. Betul salah? Kok nggak yakin? Oke, silakan selanjutnya siapa? Ali, Pak. Mana? Oh, ada. Sumpah dengan Tuhan yang Maha Esa. Para pihak sepakat? Delta, betul salah? Ya bingung, nggak tahu. Jawabannya E, Pak. Nggak ada. Jawabannya ketika tidak ada alat bukti lain yang cukup. Saya sampaikan tadi bahwa sumpah itu sebagai digunakan ketika memang kita tuh susah membuktikannya. Sebagai contoh tadi kasus perzinahan. Coba lagi dengan soal yang lebih gampang. Oke, baca. Dalam suatu perkara perdata, penggugat mengajukan satu bukti berupa surat perjanjian yang ditandatangani kedua pihak dan satu saksi yang menyatakan bahwa ia melihat kedua belah pihak menyepakati isi perjanjian tersebut.
Berdasarkan prinsip pembuktian dalam hukum perdata, apakah kombinasi alat bukti tersebut cukup untuk membuktikan dari tergugat? Gampang kan? Cuma ya, tidak. C. Apakah betul? Tet. Mana nih ada jawabannya? Ya. Oke. Kenapa? Karena oke. Silahkan selanjutnya. Tuh. Soalnya panjang tuh. Ada? Ayo silahkan selanjutnya. Mbak, tunjuk selanjutnya. Next. Silahkan maju. Dalam proses pembuktian dihukum secara perdata dan untuk membantah segala pendatangan pada Oke, ketika ada perjanjian lalu dibantah, siapa yang harus membuktikan? Bebannya siapa pembuktian? Ya. Makanya bersyukurlah yang dipanggil pertama-tama, soalnya masih gampang, ya kan? Tergugat B, apakah betul jawabannya? Betul ya? Selamat. Silakan next siapa? Beril, Pak. Silakan. Perbedaan dasar antara pembuktian dalam pidana dan perdata berkaitan erat dengan A. Alat bukti yang digunakan. Apakah betul? Jangan cepat, terlalu cepat. Nah, karena di sini yang diminta, ya ini memang berbeda. Tapi yang nampak berbeda itu prinsip pembuktian formil. Di sini ini intinya pembuktian material. Tertipu? Ya begitulah ya. Dosen menipu itu hukumnya halal. Ya. Oke. Jika salah satu pihak dalam perkara perdata mengajukan alat bukti berupa keterangan seorang saksi tunggal dan tidak ada bukti lain yang mendukung, maka menurut prinsip hukum acara perdata Iya, saya sabar, tenang saja. Jawaban kalian UTS ngawur gitu aja saya sabar. B, Pak, harus didukung dengan alat bukti agar berbeda pembuktian. Oke, betul jawabannya ya.
Silakan tunjuk orang berikutnya. Dimasak. Tenang. Sumpah tambahan atau supletori diberikan kepada pihak yang alat buktinya tidak sepenuhnya memenuhi syarat. Fungsi utama sumpah tambahan dalam hukum acara perdata adalah siapa? Menguatkan alat bukti yang sudah ada namun belum. Mari kita lihat. Mantap. Selanjutnya. Ini. Tenang, soalnya masih banyak, tenang aja. Selama ada chat GPT soalnya 2000 juga bisa kan? Kalian selama ini menggunakan ini buat main-main kan? Sekarang kita tambahin buat kalian sengsara. Sumpah serapah lah buat chat GPT. Dalam suatu sengketa atau pengakuan dari tergugat diberikan kedua secara tertulis dan ditandatangani bagaimana suatu perbuatan secara perdata. Alfa. Mari kita lihat apakah betul jawabannya. B. Coba lagi. Untuk persebaran bukti yang dikenal dalam tersebut. Ya. Ini soalnya pidana kita nggak usah aja lah ya, lanjut aja deh. Oke. A. Jawabannya adalah oke. Itu C. Silahkan nomor 9 lagi. Boleh cari kawan, boleh. Jawab sendiri, boleh. Ada melirik-lirik sengsaraan orang kan? Ya, mana? Ayo tolong dibantu. Dalam perkara memperkaya kesalahan Yesus mengakui dalam sidang bahwa ia tidak memiliki isi perjanjian atau waktu. Pengakuan ini dalam hukum acara perdata memiliki hak menurut hukum. Apa pula itu, Pak? Bravo. Apakah betul? Terima kasih. Satu orang terakhir tunjuk. Ditunjuk satu orang terakhir. Boleh silakan Mbak kembali. Tunjuk satu orang terakhir. Oke, soal terakhir.
berupa surat yang belum ditandatangani dan tidak didukung alat bukti lain, maka apa jawabannya? Apa jawabannya? Alfa. Surat tersebut tidak dapat digunakan sama sekali. Apakah betul jawabannya? Salah. C jawabannya. Soal habis. Nanti kamu soal berikutnya kamu maju lagi ya. Nah, kita materi berikutnya. So, masih banyak soal di bawah. Tapi materi berikutnya. Baik, saya akan sampaikan materi berikutnya dengan cara seksama sesingkat-singkatnya. Baik. Setelah melalui proses pembuktian, nanti diakhiri dengan memberikan kesimpulan, maka kita akan sampai pada yang namanya putusan. Pernyataan yang oleh hakim diberi berwenang untuk itu diucapkan di persidangan. Nih, kata-katanya harus penting nih. Diucapkan di persidangan, harus di sana. Dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Oke. Putusan ada yang sifatnya putusan tetap, ada yang sifatnya sementara. Maksudnya apa? Berkekuatan hukum tetap atau belum. Ada yang ingkrah van gewisde, ingkrah van gewisde, dan ada yang masih belum ingkrah. Ada putusan yang disebut dengan putusan selatusen vonis, yaitu putusan yang di awal ketika ada misalnya eksepsi yang sifatnya kompetensi, baik yang absolut maupun yang relatif. Maka sebelum pembuktian, setelah proses jawab jinawab itu muncul yang namanya putusan sela. Kita lihat lebih lanjut. Putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir. Untuk apa? Untuk memungkinkan kelanjutan. Ini lanjut apa enggak nih perkara? Ya. Diucapkan dalam sidang terbuka, tidak dapat dibanding kecuali dia bersamaan dengan putusan akhir. Putusan sela ada 3 macam. Preparatoir, ada interlokutoir, ada insidentil. Putusan sela yang mempersiapkan putusan akhir tanpa mempengaruhi, dia lanjut perkaranya. Interlokutor putusan di mana hakim memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan. Insidentil, putusan yang berhubungan dengan adanya insiden, yaitu peristiwa menghentikan prosedurnya. Atau yang terakhir, putusan tindakan sementara guna. Contohnya kalau ada cerai, ada putusan yang sifatnya menempatkan ini. Oh, namanya misalnya sita, menjatuhkan sita dan sebagainya. Agar apa disita dulu? Agar tidak
barang-barangnya tidak dipindahkan dahulu misalnya. Contoh. Lalu ini putusan yang biasa, yaitu putusan akhir yang ada di ujung. Ciri-cirinya dia harus mempunyai alasan yang tepat, alasan hukum, diucapkan. Dan ini kata-kata yang harus jelas, terbuka untuk umum. Pemeriksaan itu bisa dalam keadaan tertutup, tapi pembacaan putusan wajib hukumnya dalam sidang yang terbuka untuk umum. Jadi hakim itu sering ketika dia membuka persidangan, sidang Pengadilan Negeri Samarinda dengan nomor perkara sekian antara PT Anugrah Jaya melawan PT Mencari Cinta Sejati, dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Kira-kira gitu ya. Putusan akhir dibuat tersendiri, dia mencukupi pertimbangan hakim. Ya. Apa saja macam-macamnya, ini yang agak membingungkan. Ada yang namanya kontradiktoir dan perstek. Yaitu apa itu? Dia perstek itu adalah apa? Ada yang tahu? Pihak lawannya tergugatnya nggak ada, diputus perstek. Apa ditolak? Enggak. Ini sering terjadi dalam gugatan cerai, lawannya nggak usah datang aja. Jadi misalnya suami yang gugat, istrinya nggak datang, ya ujungnya cerai juga tetap. Ada yang namanya perzet. Perzet ini perlawanan. Nanti saya akan sampaikan materinya tentang perzet khusus itu di pekan depan atau pekan depannya lagi. Ada putusan namanya putusan serta-merta, walaupun dibanding dia harus dilakukan terlebih dahulu. Dia adalah putusan uit verbaar bisporat. Gitu. Atau putusannya tuh eksepsinya diterima. Ya. Maka dia menyatakan misalnya perkara ditolak atau menyatakan tidak dapat diterima sebagainya. Semua putusan akhir dapat dilakukan upaya hukum banding. Putusan sela yang berkaitan dengan putusan akhir itu tidak dapat dibanding. Dibanding adalah putusan akhir. Sifat putusan akhir itu ada 3 macam. Pertama, menghukum PT Mencari Cinta Sejati untuk membayar 2 miliar misalnya. Yang kedua, konstitutif, menetapkan bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat. Deklarasi pernyataan, menyatakan pernikahan ini batal demi hukum misalnya. Bisa 3-tiganya, bisa salah satu saja, bisa 2-nya, gitu ya. Ya tergantung apa yang diminta dan nanti apa yang dikabulkan. Pada hakikatnya semua putusan hakim, baik yang kondemnatoir maupun yang konstitutif, bersifat menyatakan juga kan gitu pada hakikatnya saja. Cuma memang nanti ada putusan hakim yang tulisannya menyatakan. Nah, itu misalnya. Apa isi putusan itu? Dari kepala putusan, identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan hakim, lalu yang terakhir diktum, amar putusan. Duduk perkara ini isinya apa? Gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, gitu.
Dari duduk perkara ini dan para pihak inilah nanti dipertimbangkan hakim hubungannya apa, apakah alat buktinya diterima, mana saksi yang diterima, ada saksi yang ditolak, semua nanti isi putusan itu kalau saudara baca, paling penting baca pertimbangan hakimnya. Nanti setelah lihat baca pertimbangan hakimnya baru kita lihat bagaimana amar putusannya, ditambah nanti biaya perkara yang disebutkan, kita sebut hadiri atau tidak, dia perstek atau tidak, lalu harus ada tanda tangan hakim dan paniteranya. Misal contoh amarnya mengabulkan pada seluruhnya, menyatakan, ya ini kan berarti mendeklarasikan deklaratoir, ya menghukum, ini berarti kondemnatoir, ya. Atau bisa jadi tidak diterima, tolak seluruhnya. Misalnya, atau sebagiannya, kayak gitu. Ini kan misalnya tidak seluruhnya, sebagian. Bisa, hanya sebagiannya saja. Misalnya minta bercerai, cerainya tidak dapat, tapi terkait nafkahnya ada yang ditolak, misalnya. Jadi nanti ada kata-kata menolak untuk selebihnya. Ini ada juga menolak. Oke, ada juga di tempat lain misalnya dia menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Pusing-pusing lah kalian ya. Ini ada kekuatan putusan mengikat bukti dan kekuatan eksekutorial. Oke, ada lanjutannya di materi selanjutnya ini. Ada yang namanya tadi with verbar beach porat. Dia itu putusan yang serta merta dalam hal tertentu, walaupun ini sebenarnya nggak terlalu penting karena pada prakteknya sangat jarang terjadi. Karena biasanya dibanding nih ya, ada sema syarat utamanya harus ini, ada syarat-syarat tertentu yang membuat dia harus bisa, baru bukan harus, dia bisa dilakukan. Pada prakteknya hampir tidak pernah saya tidak pernah juga sih dalam kehidupan saya. Jadi ini sebagai pengayaan saja, sebagai teoritis. Baik Mas, tadi maju lagi Mas. Apa yang dimaksud dengan putusan sela dalam hukum acara perdata? B, Pak. B. Betul. Oke, selamat. Lanjut, siapa selanjutnya? Siap ya. Satu nih. Cici. Mana, ayo cepat. La. Nah, ini dia. Susah kan soalnya?
C. Oke, lanjut lagi, coba lagi. Apa pula itu, Pak? Ya, tebak-tebak aja kan? Ya. Ya. B. Wih, mantap. Ya, silakan. Neneng Pak. Lanjut, ayo maju. Soal nomor 4. With verbar which forat. Syarat utama penyebab meningkat. Apa pula itu, Pak? A. Mari kita lihat jawabannya. Lanjutnya. Soal nomor 5. Wih, semangat sekali, betul. Lanjut. Ya. Mana? Maju. Gak merasa lagi dia. Ayo. Soal nomor 6. C. Oke. Coba lagi. Kalian. Ayo. D. B. Bravo. Berarti kan insiden, Jadi yang gampang aja, Pak. Boleh dijawab sendiri, boleh minta bantuan teman. Hah? Enggak, boleh sendiri ya, boleh bantuan teman. Mau dijawab sendiri apa dia minta bantuan teman? Oke, A, B, C, D. Jawabannya apa? Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. A. Jawabannya adalah B. Coba lagi. Boleh jawab sendiri, boleh minta teman. Lihat dulu, kalau gampang jawab sendiri.
Apa? Apa? B, bravo. Betul. Terima kasih. Lanjutannya masih ada 5 menit. Soalnya masih ada 11. Mana? Maju. Soal nomor 10. Bravo. Jawabannya apa, Mas? Mbak? Mbaknya menjawab bravo. Jawabannya adalah gabungan dari, ini namanya kondensatoid, konstitutif, yang ini deklaratoid. Jadi gabungan. Mana soal selanjutnya? Kok lanjut? Lama banget. Aduh. Ganda? Enggak. Silakan. Boleh minta bantuan temannya. Jawab sendiri boleh. Ngajak temannya sama-sama nggak bisa jawab boleh. Ya silakan. Alpha, Beta, Charlie. Alpha, apakah betul? Oke, lanjut lagi, coba lagi. Ada 2 orang di depan yang sedang kesusahan. Kalian jangan bahagia di atas penderitaan orang. Boleh panggil lagi temennya. Boleh dijawab sendiri, boleh minta bantuan lagi temennya yang lain. Panggil lagi orang ke depan, boleh. Berapa? Mana nggak ada jawabannya nih? Mana nih jawabannya nih? Oh, mana? Charlie, yakin? Betul, oke. Tunjuk temannya terakhir, 1 orang terakhir, soal terakhir. Maju, silakan. Soal terakhir. Oke, jawabannya apa? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Apa jawabannya? Jawabannya B adalah betul. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.